Dunia combat sport Indonesia kembali memanas. Bukan cuma soal pertarungan di atas ring, tapi juga komentar pedas yang berseliweran di media sosial. Kali ini sorotan datang dari Coach Rudy Golden Boy. Belum lama ini, Coach Rudy kembali menjawab komentar salah satu netizen yang menyinggung event miliknya, yaitu baku hantam. Netizen tersebut membandingkan event itu dengan promotor lain, yaitu GFC. Alasannya cukup menohok. Menurut netizen tersebut, GFC dianggap lebih berani karena mampu membayar petarung seperti Aziz Kalim dengan nilai fantastis. Bahkan kabarnya mencapai 2 miliar rupiah. Komentar itu pun akhirnya sampai ke telinga Coach Rudy. Dalam sebuah video yang kini beredar luas di media sosial, Coach Rudy dengan lantang menanggapi hate comment tersebut. Menariknya, ia tidak terlihat marah ataupun tersulut emosi. Dengan nada santai namun tegas, Coach Rudy bahkan mengakui bahwa jika memang ada netizen yang menganggap event baku hantam kalah dari promotor GFC, maka ia tidak mempermasalahkan hal itu. Sikap santai Coach Rudy justru membuat banyak orang semakin penasaran. Karena bagi sebagian para penggemar, pernyataan itu seolah menunjukkan bahwa dirinya tidak terlalu ambil pusing dengan perbandingan yang dibuat oleh netizen. Siap pak, siap. Ampun, 2 miliar kita nggak mampu pak. Bener dah. Ini baku hantam aja saya modal sendiri, dana sendiri. Nggak ada investor. 10-30 menurut saya udah lumayan banget. Saya di dunia combat sport 16 tahun. Kenalan promotor saya udah banyak banget. Dari yang middle sampai high. Saya tahu lah bayaran fighter berapa aja. Ada yang ratusan juta, tapi cuma kehitung jari guys. Zaman dulu lebih parah, cuma 1 juta, 2 juta. Ya bahkan kita nyari fight amatir kadang gratisan. Ongkosnya udah berapa, nginep udah berapa, lawannya atlet gitu. Jadi kalau kita dibandingin sama GFC bisa mampu bayar 2 miliar, ampun pak, ampun. Kayaknya untuk sekelas HSS dan Beyond pun untuk bayar satu fighter 2 miliar kayaknya agak berat sih pak. Buntung pak, buntung, ampun pak itu asli. Oh ya terakhir nih, sebelum saya akhiri nih, saya cuma penasaran aja nih. Orang-orang kayak bapak nih bisa ngomong gini, apakah sering beli pay-per-view kah? Beli tiket-tiket VIP kah? Atau jangan-jangan nonton bajakan aja nih sama nungguin konten gratisan? Coba dong komen pak. Izin pak, izin, ini nggak izin. Namun bukan cuma soal itu saja guys. Coach Rudy juga memberikan pandangan menarik terkait duel yang cukup dinanti oleh para penggemar combat sport tanah air, yaitu rematch antara KKJ melawan Aziz Kalim. Menurutnya Aziz Kalim adalah petarung yang sangat berbahaya. Aziz dikenal memiliki kekuatan pukulan yang keras serta mental bertarung yang tidak mudah goyah. Hal itulah yang membuatnya menjadi ancaman serius bagi siapapun yang berhadapan dengannya ketika di atas ring. Namun Coach Rudy juga menilai bahwa hasil pertarungan bisa saja berbeda jika KKJ mempersiapkan diri dengan lebih baik. Bahaya si Aziz nih, di boxingnya bagus Aziz. KKJ mesti benar-benar latihan keras untuk mengcounter pukulan-pukulan Aziz. Footworknya juga bagus. Seru sih. Menurutnya, jika KKJ meningkatkan porsi latihan, memperbaiki strategi, dan datang dengan persiapan yang lebih matang, maka peluang untuk membalikan keadaan tentu masih terbuka. Artinya, duel rematch tersebut bisa menjadi pertarungan yang jauh lebih panas dibandingkan pertemuan pertama mereka. Di sisi lain, kabar menarik juga datang dari petarung Winson Renaldi. Winson tampaknya sudah sangat siap jika suatu saat harus berhadapan dengan si Gaga. Menurutnya, saat ini dirinya hanya tinggal menunggu promotor yang tepat untuk menggelar laga tersebut. Jika duel itu benar-benar terjadi, banyak penggemar yang yakin bahwa pertarungan antara Winson dan si Gaga bisa menjadi salah satu duel laga yang sangat menarik. Nanyain gue kayak, weh jadi gak sih fight sama si Gaga? Karen tuh karena gak ada promotor yang tepat, yang asik gitu. Terusan gue udah datengin orangnya yang promotor menurut gue asik ya. Gimana nih? Ini juga nih datang. Oh jadilah. Serius lu? Gue mau fight sama Gaga, lu mau promotorin gak? Di baku hantam? Baku hantam lah. Emang rulesnya gimana baku hantam? Lu yakin? Apa tuh rulesnya? Gue mau yang beda, hari ini gue mau yang beda. Gue gak mau yang konservatif begitulah. Kalau yang beda, baku hantam pasti beda. Karena kita kayak Def Jam. Lu pernah main Def Jam? Def Jam, PS2 main gue. Kayak gitu. Rulesnya Dirty Boxing, freestyle boxing boleh ground and pound 5 detik. Gak pakai ring. Orang-orang sekitarnya.
Nggak pakai ring, berarti bener-bener di jalanan ya ini konsepnya ya? Konsepnya ya, tapi legal. Legal. Tapi lu yakin? Nggak, pertanyaannya bukan gue yakin. Ini si Gaga anjing ini yakin nggak mau fight sama gue? Virus kayak begini. Kita tanyain aja nanti. Ya, lu Kalau berani gua nggak? mau welcome, gua welcome. Oke? Jarang-jarang nih berani. Oke, Ini boleh lu juga. tanya gue berani atau enggak? Ih, lu baru kenal gue lu. Ya, datang lu kalau berani sini, tai lu. Lebih lanjut, perselisihan juga muncul di media sosial antara Dean Hamzah dan Ronald. Dean Hamzah secara terbuka mengkritik gaya bertarung Ronald. Menurut Dean Hamzah, style bertarung yang dimiliki Ronald dinilai kurang cocok jika digunakan dalam olahraga Muay Thai. Pernyataan tersebut langsung memancing perhatian para penggemar. Bahkan Dean Hamzah dengan cukup berani menantang Ronald untuk bertarung menggunakan aturan Muay Thai. Ronald, kau fight style kamu nggak cocok untuk Muay Thai. Fight style kamu main di Muay Thai kamu hancur. Bang. Hancur kau Ronald. Kamu papan. Benar. Berarti abang kamu tuh Dean anak, matanya Papa. di atas Ronald ya bang ya. Ronald, ayolah kita main ke Fury aja kita, ayo Muay Thai. Ayo. Nggak apa-apa bang, saya selesaikan dulu misi saya di Iya Dion. siap. Selesaikan dulu yang itu. Dan yang tak kalah mengejutkan, ada kabar besar yang datang dari Paris Fernandes. Sosok yang dikenal dengan julukan Salam dari Binjai dikabarkan tengah mencari petarung Indonesia yang dianggap mampu menghadapi salah satu bintang Muay Thai, Rotang Jitmuangnon. Langkah itu tentu saja cukup mengejutkan, karena menghadirkan nama besar seperti Roteng bukanlah perkara yang mudah. Karena Rotang dikenal sebagai salah satu petarung Muay Thai paling menakutkan di dunia saat ini. Gaya bertarung yang agresif, tekanan tanpa henti, serta ketahanan tubuh yang luar biasa membuatnya dijuluki sebagai mesin tempur di atas ring. Dan jika rencana Paris Fernandes ini benar-benar terwujud, maka pertarungan tersebut bisa menjadi salah satu gebrakan terbesar di dunia combat sport Indonesia. Apalagi jika laga itu benar-benar digelar dalam event HSS. Karena menghadirkan bintang internasional seperti Roteng tentu akan menarik perhatian penggemar dari berbagai negara. Tahun 2027 aku tuh emang pengen bang dari dulu nih proyeksi seorang Paris proyeksi aku tuh tahun 2027 ya, itu aku emang pengen kali ada orang Indonesia yang siap melawan Roteng. Oh, ke arah sana ya. Iya, pengen banget. Karena Roteng adalah salah satu idola yang sangat-sangat banyak Namanya besar di nama besar dan banyak orang yang sangat mengidolakan dia, terutama di Indonesia ya. Kalau ada orang Indonesia yang bisa bertanding sama Roteng, siapapun itu orangnya ya, semangat atlet pasti lebih membara bang. Apalagi memang kita buka secara besar-besaran seluruh orang Indonesia, misalnya di berat badan 61 atau 58 gitu. Di berat badan 61 kita akan adain seleksi lah ibaratnya gitu untuk seluruh atlet yang ada di Indonesia untuk bisa melawan Roteng. Siapa yang nggak mau bang melawan? Dan kini pertanyaannya hanya satu, siapa petarung Indonesia yang cukup berani dan cukup kuat untuk menghadapi Roteng? Lalu bagaimana menurut pendapat sobat semua? Silahkan baku hantam di kolom komentar.